rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama membawa setiap hati kita, membawa setiap kerinduan kita. Karena Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu besar, sehingga kita boleh diberi kesempatan sampai saat ini untuk datang bersekutu bersama-sama. Saya yakin dan percaya jemaat dimanapun saja berada, yang ada di rumah, kita percaya sama-sama bahwa Tuhan yang penuh kemuliaan yang akan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita masuk dalam pujian, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan bersama sidang jemaat-Mu dimanapun saja berada. Karena kami tahu bahwa Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu besar, Tuhan begitu peduli dalam hidup kami, sehingga kami boleh sampai saat ini. Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau urapi kami, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, baik sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun saja berada Tuhan. Engkau sama-sama memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga kami merasakan sukacita Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Dia Allah yang mulia, Dia Tuhan yang maha besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur, kita menaikkan setiap pujian kita karena kita mau merasakan setiap kebaikan Tuhan sampai saat ini kita boleh rasakan dalam hidup kita. Kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mau sama-sama mengangkat pujian ini dari awal. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin Tuhan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian,
Haleluya, kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus, syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Bapa yang mulia. Kami agungkan namamu Tuhan. Syukur bagimu Yesus, kami tinggikan namamu. Engkau Allah yang mulia dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Kami agungkan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Syukur bagimu, syukur bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkemenangan. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu kami ada sampai saat ini. Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
kami boleh berkemenangan hari ini. Itu semua karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melangkah karena Tuhan sudah mengatur kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi mau memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita tidak perlu kecewa melihat keadaan yang saat ini mungkin masih menakutkan buat kita. Tapi kita mau tetap percaya bahwa Yesus ada yang sudah mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, amin. Dan bila ku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan saja harapanku, amin. Sebab di tangan-Nya sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh tenang sampai saat ini karena kita masih di dalam tangan kuasa Tuhan. Kita mau lanjut dalam pujian kita, mau katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya.
telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai raja, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar, amin, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup, 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 hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hidup selamanya. Yesus hidup selamanya. Yesus hidup selamanya. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Kita yakin bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dia hidup untuk menyediakan tempat buat kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membuktikan setiap kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya pengorbanan Tuhanlah, hanya kasih Tuhanlah yang mampu membuat kita bisa sampai saat ini. Kita menyanyikan pujian kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat, amin Tuhan, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
mau lihat setiap bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami di minggu yang pertama di bulan Juni. Kami mengucap syukur karena sungguh penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Hari-hari kami menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, itu boleh terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam waktu-waktu yang kami sudah lewati, di dalam menjalani pandemi yang kami rasakan, kami boleh tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di rumah kami masing-masing, jemaat yang ada, kiranya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menaungi. Sebelum kami menikmati perjamuan kudus, kami boleh dijamu oleh kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan firman Tuhan, dan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita membaca di dalam surat Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Surat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari saya akan membacakan bagian ayat-ayat ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama, dan kita boleh menikmati berkat dari firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita memikirkan tentang penyertaan Tuhan. Saya berikan tema khotbah pada minggu pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan. Seringkali orang memikirkan apa itu penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana memikirkan penyertaan Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan kita. Sepertinya penyertaan Tuhan itu hanya sesuatu yang sulit untuk kita mengerti. Itu terjadi begitu saja ya kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu pikirkan, kita hanya minta. Kita hanya percaya lalu kita tidak pernah memahami. Kita tidak pernah ikut merasakan bagaimana menikmati penyertaan Tuhan. Nah, ada banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kita mau belajar bagaimana kita dapat melihat penyertaan Tuhan, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan, kita dapat terus menikmati penyertaan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah kesulitan, kekhawatiran, banyak orang yang menginginkan penyertaan Tuhan itu nyata. Nah, sebenarnya bukan penyertaan Tuhan itu tidak ada. Bukan penyertaan Tuhan itu seringkali terlambat. Bukan penyertaan Tuhan itu kadang-kadang. Tetapi sebenarnya penyertaan Tuhan itu tersedia dalam hidup kita. Karena janjinya Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, kita merasakan Allah tidak menyertai kita. Kita sering merasakan di mana penyertaan Tuhan. Sebenarnya penyertaan Tuhan tidak pernah tidak hadir. Dia tidak pernah tidak hadir dalam hidup kita. Tetapi kita yang seringkali merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak kita alami. Atau penyertaannya itu tidak terus-menerus dalam hidup kita. Nah, maka perlu kita memahami untuk kita menikmati penyertaan Tuhan yang senantiasa, yang selalu ada dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar dari surat Filipi pasal yang keempat. Nah, mari kita lihat waktu yang seringkali kita pakai dalam ibadah selama 2 atau 3 bulan ini. Kita mengenal ibadah online. Ibadah yang sudah tidak lagi bertatap muka, seperti pagi hari ini Anda dan saya tidak bertemu, memerlukan satu kondisi yang baru, yaitu bagaimana kita melakukan ibadah secara online. Nah, maka di waktu-waktu saat ini kita sering mendengar kata link dan password. Ya, Bapak Ibu, ada kata link dan password.
Karena kalau kita sedang menikmati ibadah ya di dalam ibadah online, maka kita mesti tahu linknya dan kita tahu passwordnya. Atau kita mengikuti webinar, kita mengikuti apa saja yang online, maka kita perlu mendapatkan link dan password. Nah, maka waktu kita belajar tentang penyertaan Tuhan, saya ingin menggunakan kata link dan password. Bagaimana kita mendapatkan link dan password itu sehingga kita benar-benar bisa masuk di dalam penyertaan Tuhan. Benar-benar kita dapat melihat, merasakan, mengalami penyertaan Tuhan. Itu perlu link dan password, saudara-saudara. Nah, maka sebab itu saya ingin kita membuka Alkitab kita di surat Filipi ini. Yang pertama, apa yang menjadi bagian yang perlu kita tahu. Karena di surat Filipi ini ada password-password yang harus kita pahami sehingga kita dapat mengalami penyertaan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bukan kata orang, bukan hanya sekedar janji, tetapi betul-betul sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Maka kita perlu password. Nah, maka password yang pertama yang kita bisa dapatkan di surat Filipi pasal yang keempat. Saya ingin Bapak Ibu membaca di bagian ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu, ini password yang pertama yang perlu kita miliki untuk dapat membuka pengalaman penyertaan Tuhan, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersukacita di dalam yang lain. Karena tadi saya mengatakan linknya harus ada di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Karena sukacita yang ada di luar Tuhan, kalau Anda bersukacita tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam linknya Tuhan, maka Anda akan mengalami kekecewaan. Karena itu bukan dari Tuhan. Itu yang Anda rasakan tidak di dalam Tuhan. Tetapi jika Anda bersukacita di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus, maka Anda akan mengalami penyertaan, menikmati penyertaan Tuhan. Maka yang disebut bersukacita adalah bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah jaminan. Tuhan adalah Allah yang berjanji dan Allah yang memberikan kepastian. Maka bersukacita di dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa Allah yang di dalamnya kita bersukacita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu membaca bagian-bagian yang ada di dalamnya, kita bisa menuliskan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dan saya menuliskan, saya memberikan ya hashtag yang kosong yang di bawah. Anda bisa mengisi di dalamnya. Apa pengalaman Anda dengan Tuhan? Maka Anda bisa menuliskan bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada apa yang saudara pernah alami. Maka disitulah kita mendapatkan sumber sukacita. Karena pengalaman dengan Tuhan, itulah yang menolong kita. Password yang bisa membukakan bagaimana kita mengingat kembali, bagaimana kita merasakan kembali penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sangat dekat sekali dengan kita, saudara. Nyata. Penyertaannya itu tidak pernah tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi penyertaan Tuhan itu terus menerus. Dari kekekalan sampai kekekalan, Allah tetap menyertai kita karena janjinya Dia tidak pernah ingkari. Bahwa aku akan menyertai engkau. Akulah Allah yang Immanuel.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ini dari ayat yang keempat. Kita harus pahami bagaimana sukacita di dalam Tuhan itu akan memberikan kita mata untuk dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sebenarnya nyata. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saya memberikan satu kata, yaitu kebaikan. Ini password yang kedua, kebaikan. Maka ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan hati? Kebaikan hati dituliskan gentleness. Di ayat yang kelima, gentleness adalah kelemah lembutan, kerendahan hati. Inilah yang perlu kita pelajari dalam hidup kita saat kita ingin melihat penyertaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana memiliki kebaikan hati, yaitu bagaimana memiliki kelemah lembutan, bagaimana memiliki kerendahan hati. Sebab orang yang tidak lemah lembut, orang yang tidak rendah hati, mereka tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan. Orang tidak akan bisa menikmati, mengalami penyertaan Tuhan. Karena orang yang keras hatinya, orang yang tinggi hatinya, orang yang congkak hatinya, dia tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan. Karena orang-orang yang demikian akan berpijak. Orang yang demikian akan meletakkan semua kekuatannya pada diri mereka sendiri. Pada kekerasan hatinya, pada kecongkakan, pada ketinggian hatinya. Maka mereka akan mengandalkan kekuatan mereka. Maka orang-orang yang memiliki kebaikan hati, maka orang-orang yang memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati, seperti apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak dapat dinikmati oleh orang-orang yang mengeraskan hati. Penyertaan Tuhan tidak dapat dinikmati, tidak dapat dialami oleh orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Maka inilah password yang perlu kita tahu untuk menikmati penyertaan Tuhan. Sehingga kita memiliki kekuatan. Kita betul-betul dapat menikmati penyertaan Tuhan itu. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan seperti sekarang yang kita alami. Maka kita mendapatkan seperti cahaya pengharapan bahwa kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu ada menyertai kita. Nah, yang selanjutnya saya ingin kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendapati kata ucapan syukur. Maka saya ingin mengatakan password yang ketiga. Bagaimana orang dapat mengalami penyertaan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak lain jika kita tidak memiliki ucapan syukur, kita tidak akan mampu menikmatinya. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana kita mengucap syukur? Maka dilakukan dengan cara berdoa dan memberikan permohonan hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan, doa, permohonan kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Karena linknya harus ada di dalam Tuhan. Dan kata kuncinya adalah ucapan syukur di dalam doa dan permohonan. Orang yang kehilangan ucapan syukur, dia sama dengan mengabaikan penyertaan Tuhan. Orang yang tidak dapat mengucap syukur,
sama dengan orang yang mengabaikan pemeliharaan, kebaikan, penyertaan, dan apa yang Tuhan lakukan atas kehidupannya. Sehingga tidak mungkin orang memiliki kekuatan di dalam kehidupannya tanpa mengucap syukur. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan jika orang tidak mengucap syukur, maka yang terjadi adalah kekhawatiran. Maka untuk mengatasi kekhawatiran, maka Rasul Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan ucapan syukur ini adalah kata kunci yang bisa membuka bagian-bagian yang membuat diri kita khawatir, yang membuat diri kita cemas, yang membuat diri kita tidak berdaya oleh karena keadaan yang kita alami. Tetapi ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan yang dari Allah, sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Ini yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk menolong kita di saat-saat seperti sekarang ini. Seseorang yang mengalami kekhawatiran, seseorang yang mengalami ketakutan. Maka saya menuliskan di sini ada sebuah quote yang mengatakan, waktu yang sudah lewat tersisa dalam kenangan, sedangkan waktu yang akan datang menyembul dalam khayalan. Hiduplah pada masa sekarang dalam kenyataan, bukan dalam kenangan yang membuahkan penyesalan atau khayalan yang merupakan pelarian semata-mata. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekhawatiran kita meruntuhkan kita. Kecemasan kita melemahkan kita. Masa lalu mungkin sudah lewat. Masa yang akan datang belum terjadi. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Allah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, penyertaannya itu tetap iya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oleh sebab itu engkau harus berdoa, nyatakan permohonanmu kepada Allah dengan satu kata kunci, yaitu mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan itu bukan sekedar isapan jempol. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan sekedar janji kosong. Tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Hanya kita perlu kunci untuk membuka, untuk melihat, untuk menyadari. Sehingga kita dapat menikmatinya. Haleluya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-7. Bagaimana jaminan penyertaan Allah. Jaminan penyertaan Allah itu diberikan di dalam hidup kita. Maka di ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera Allah itu diberikan melampaui segala akal pikiran kita. Di luar pengetahuan kita. Tidak dapat kita jangkau dengan pengetahuan kita. Tetapi itu disediakan bagi kita. Damai sejahteranya itu diturunkan atas kita. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Menyejukkan kita. Menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dalam pengharapan yang baru. Oleh karena Tuhan. Seringkali kita terbatas bagaimana kita dapat melampaui keadaan ini. Bagaimana kita dapat melewati kondisi ini. Bagaimana kita dapat menang di dalam pergumulan ini. Kita terbatas. Akal kita yang kecil ini tidak mampu menampung bagaimana karya Allah, rencana Allah, rancangan Allah yang diberikan atas hidup kita. Sehingga Rasul Paulus
memberikan jaminan penyertaan Allah, yaitu damai sejahteranya yang akan diberikan dalam hidup kita untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak lepas dari areanya Tuhan, tidak lepas dari linknya Tuhan, bahwa engkau dipelihara, engkau diberikan damai sejahtera. Di dalam siapa? Di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Yang bangkit, naik ke sorga untuk memberikan jaminan bagi kita. Sehingga dia mengatakan, akulah Immanuel. Puji Tuhan, kita tetap mendapatkan jaminan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kita boleh bersaksi, kalau kita boleh menyatakannya, itu sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8, bagaimana kita dapat menjaga hati dan pikiran dalam penyertaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu tidak semata-mata lalu kita pasif. Tetapi bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, kita juga diberikan untuk aktif menjaga hati dan pikiran yang sudah dipelihara dalam Kristus Yesus. Maka kita perlu punya sikap bagaimana kita menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga pikiran kita dalam penyertaan Tuhan itu. Yaitu di ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengatakan apa yang perlu kita pikirkan. Apa yang perlu kita rasakan dalam penyertaan Allah. Supaya hati kita dan pikiran kita tetap terjaga untuk dapat melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oh, luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajar kita melalui Rasul Paulus. Apa yang kita perlu isi dalam hati kita. Apa yang perlu kita isi di dalam pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-8. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang benar. Whatever is true. Kebenaran di dalam karakter atau tindakan. Kata aletes yang dipakai adalah menunjukkan satu kebenaran yang harus terjadi dalam hidup kita. Itu dalam karakter dan tindakan yang sama. Itulah yang diminta supaya semua yang benar. Lalu semua yang mulia. Semua yang mulia, semua yang dihargai, semua yang dianggap itu hal-hal yang patut untuk dipikirkan yang mulia itu. Itulah yang harus mengisi hati dan pikiran kita. Apa yang mulia, lalu apa yang adil. Segala sesuatu yang adil, itu yang perlu dipikirkan. Sehingga sesuatu yang tidak membawa kepada kebenaran, kepada kemuliaan, kepada keadilan, itu tidak boleh mempengaruhi atau mengisi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang diminta oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga pikiran kita dalam penyertaan Allah. Kita harus memikirkan hal-hal yang demikian.
Lalu selanjutnya Paulus mengatakan, whatever is pure, apa yang murni, apa yang suci, itu yang harus dipikirkan. Pure berarti uncontaminated atau virginal, yang murni, yang tidak tercampur, yang suci, yang tidak pernah tercampur oleh apapun. Itu berbicara mengenai morally, ethically, dan spiritually. Bagaimana secara moral orang harus murni, harus suci. Bagaimana secara etika orang itu harus suci, harus murni. Secara spiritual itu tidak boleh terkontaminasi, harus murni. Bagaimana ajaran firman Tuhan itu, hal-hal yang di dalam Tuhan, itulah yang harus mewarnai pikiran dan hati kita. Lalu Paulus mengatakan apa yang manis, apa yang sedap didengar, yaitu apa yang mengagumkan, apa yang terpuji, apa yang sedap didengar, apa yang manis. Itulah yang harus mengisi hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa banyak kita diisi oleh berbagai hal di dalam media yang menakutkan. Hoaks yang terjadi mewarnai kehidupan kita sehingga kita tidak lagi mengisi hati dan pikiran kita dengan apa yang benar, dengan apa yang mulia, dengan apa yang adil, dengan apa yang suci, dengan apa yang manis, dan apa yang sedap didengar. Maka Rasul Paulus mengatakan, jika itu adalah hal-hal yang excellent, if anything is excellent, jika segala sesuatu itu adalah yang unggul, segala sesuatu itu adalah yang memang berkualitas, menunjukkan sesuatu yang berkualitas di dalam Tuhan, maka itulah yang perlu kita pikirkan. Lebih dari itu tidak atau jangan sampai masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus mengajak kita memiliki standar kehidupan Kristen. Bagaimana sukacita, kerendahan hati, ucapan syukur. Supaya kita bebas dari kecemasan. Dan apa yang harus kita pelihara, menjaga hati dan pikiran kita dengan semua hal yang harus kita pikirkan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, dan di ayat yang ke-9, Paulus mengajarkan kita bagaimana kita menjaga iman untuk terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, iman tidak bisa bertumbuh di luar pemahaman kita tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas iman yang dianugerahkan. Di ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan tentang bagaimana iman itu diberikan gambaran dalam analogi bahwa iman itu memiliki anatomi. Anatomi iman itu memiliki panca indera. Bagaimana iman itu memiliki panca indera seperti manusia fisik kita yang memiliki panca indera. Sehingga seringkali orang mengatakan bahwa kita perlu mata iman, kita perlu telinga iman, kita perlu hal-hal yang dimiliki oleh iman untuk dapat merasakan dan menikmati melihat penyertaan Tuhan. Dan ini yang harus terus ditumbuhkan supaya iman kita bisa bertumbuh, berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, iman akan menjadi kuat dengan mempelajari apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat. Itu menolong iman kita bertumbuh. Maka anatomi iman dengan panca indera, dengan 5 hal yang kita miliki dalam kehidupan manusia fisik kita, yaitu secara visual, bagaimana penglihatan dari iman itu akan difungsikan untuk melihat dan mempelajari segala sesuatu supaya iman kita bisa menjadi kuat. Lalu yang kedua, pendengaran, auditori.
Bagaimana kita juga mendengar firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran. Paulus mengatakan apa yang telah kamu dengar, pelajari itu, pikirkan itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, indera yang ketiga yang disebut dengan perabaan atau taktil. Bagaimana kita bisa merasakan dengan sentuhan yang kita terima dalam hidup kita. Ini iman harus memerlukan rasa yang seperti ini. Sehingga iman kita itu boleh terus bisa dirangsang untuk bertumbuh dan menikmati pertumbuhan iman itu melalui penyertaan Tuhan yang kita bisa rasakan. Lalu penciuman, olfactory, lalu pengecapan, gustatory. Gustatory, pengecapan. Kata firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana kita mengecap penyertaan Tuhan? Maka iman memiliki indera untuk dapat mengecap kebaikan Tuhan. Untuk dapat merasakan kebaikan Tuhan. Untuk dapat melihat penyertaan Tuhan. Untuk dapat mendengar penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah yang perlu kita miliki. Bagaimana kita menjaga iman untuk terus bertumbuh, itu pun di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam linknya Tuhan, di dalam lingkupnya Tuhan. Tidak di luar Tuhan. Nah, apa yang kita dapat pikirkan dari bagian-bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, inilah yang akan menolong kita. Apa yang terbaik, itu yang perlu mengisi kehidupan kita. Itu di ayat yang ke-9, Bapak Ibu, iman kita perlu terus diajar. Dengan apa yang kita telah terima, dengan apa yang telah kita dengar, dengan apa yang telah kita lihat, kita perlu pelajari. Nah, bagian yang terakhir di ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa melihat saya memberikan satu tema di sana. Filipi pasal 4 ayat 13. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita dapat lakukan, apa yang kita dapat kerjakan, apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan, itu mustahil oleh karena kekuatan kita, oleh karena kemampuan kita. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjaga hati, dimampukan untuk menjaga pikiran, dimampukan untuk menjaga iman dalam kehidupan kita. Untuk boleh terus bertumbuh bagi kemuliaannya. Segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Di dalam penyertaannya, di dalam kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita akan dapat menikmati penyertaan Tuhan itu yang luar biasa. Karena penyertaan Tuhan sekali lagi bukan isapan jempol, bukan kata orang, bukan omong kosong. Itu semua sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menemukan linknya, masuk di dalam linknya, dan kita menemukan kata kuncinya. Sehingga itulah yang membuat kita dapat melihat, membuka bagaimana kita menikmati penyertaan demi penyertaan Tuhan. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang sudah memberikan putranya untuk mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia menyelamatkan kita. Dan dia menyertai kita sampai kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh sebab itu jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Memang ini adalah hal-hal yang manusiawi terjadi. Tetapi mari kita mengarahkan pandangan kita dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Supaya kita melihat bahwa apa yang kita alami dan apa yang terjadi. Bahwa penyertaan Tuhan itu lebih luar biasa dari ketakutan kita. Penyertaan Tuhan itu lebih ajaib dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pergumulan, kecemasan, kekhawatiran itu sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita
kita mempersiapkan seluruh pikiran kita untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kiranya berkat firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian bahwa dalam hidup kita Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah sekalipun kami tidak bisa bersama-sama. Tetapi di dalam keberadaan kami, keluarga demi keluarga yang menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini, kiranya pertolongan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan tetap boleh menyertai kami. Layakkan kami, layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua untuk dapat menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus, layakkan kami sekalian untuk dapat menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan, perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita sudah memegang masing-masing di rumah, mempersiapkan roti dan anggur. Dan mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan untuk mempersiapkan kita di dalam menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian bersama-sama saat kurenungkan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku, ku terpesona. Hanya ucapan syukurku yang mengalir dalam terima kasih Yesus saat ku renungkan. Saat ku renungkan kasih setia-Mu dalam hidupku, ku terpesona. Ucapan syukurku, ucapan syukurku yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kau selamatkan hidupku.
berkatiku dan kau pulihkanku. Kau berkatiku dan kau pulihkanku. Kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Engkau layakkan hamba-Mu, Engkau layakkan semua anak-anak-Mu untuk dapat merasakan kasih, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau sudah mengorbankan kehidupan-Mu di dalam dunia ini bagi penebusan dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah melalui peringatan akan kematian Tuhan, tubuh-Mu yang dipecahkan, darah-Mu yang dicurahkan, mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang begitu mulia. Bahwa Tuhan berjanji akan tetap menyertai kami, akan tetap memberkati kami, dan akan tetap memulihkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penebusan dosa sehingga Engkau menyelamatkan kami. Kami menikmati perjamuan kudus ini. Kami memohon pertolongan dan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengan ucapan syukur, kita boleh mengingat akan kematian Tuhan. Dan kematiannya memberikan pertolongan bagi kita. Karena Dia mati untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman percaya adalah lambang dari tubuh Tuhan. Mari kita makan dengan iman dan percaya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum dengan ucapan syukur, dengan iman percaya adalah lambang dari darah Tuhan. Mari kita minum dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami. Sudah memberkati kami. Sudah menyertai kami. Sudah melindungi kami. Terlebih janji-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, anak-anak-Mu Engkau tilik satu persatu.
Dalam kehidupan mereka, dalam keberadaan mereka, pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan. Di dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan pertolongan. Yang tidak punya pengharapan, bila tangan kasih-Mu terulur atas mereka. Supaya mata iman mereka melihat bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik atas hidup kita. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit. Dia yang akan menang atas segala apapun yang kita hadapi. Kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau menguatkan hati anak-anak-Mu. Bila pengharapan yang akan terus itu boleh terpaut kepada Tuhan. Harapan itu boleh terus tertuju kepada Tuhan. Oleh karena tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Untuk pujian, untuk firman, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami syukuri, kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kita bersama dengan sukacita daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa pada pagi hari ini. Kan Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus.
Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Hati kita tertuju tetap kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami, untuk ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah pertolongan Tuhan kiranya tetap menyertai kami. Kami sudah boleh bersekutu, baik di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, pertolongan-Mu tetap menyertai. Persekutuan kami dengan firman-Mu, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dan persekutuan kami dengan seluruh anak-anak-Mu, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, juga kami yang boleh saling mendoakan, kami boleh saling menguatkan melalui apapun yang Tuhan izinkan, untuk kami dapat menyampaikan doa-doa kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kota Surabaya. Kami mendengar, kami melihat keadaan kota kami yang mengkhawatirkan. Kami memohon sekali lagi belas kasihan Tuhan terulur atas kota kami Surabaya. Biarlah melewati persoalan yang kami hadapi dalam pandemi COVID-19 ini, kota kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Engkau yang tetap menyertai wali kota dan semua petugas gugus depan untuk menangani pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, juga kesadaran bagi seluruh masyarakat yang ada. Biarlah Tuhan tetap boleh campur tangan supaya kota kami ini dapat terbebas, ditolong oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih gereja-gereja-Mu yang ada. Kiranya juga Tuhan memberkati dalam ibadah mereka, seperti kami beribadah melalui ibadah online seperti saat ini. Biarlah tetap mereka diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tangan kasih-Mu tetap terulur untuk gereja-Mu, untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu. Biarlah sukacita damai sejahtera tetap mengalir dalam kehidupan rumah tangga, tetap mengalir dalam hati mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, iman kami, pengharapan kami hanya tertuju kepada Engkau. Tangan kami terangkat kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau memberkati setiap kami, menguatkan, menopang, Engkau yang memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat untuk anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.